Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Mari kita ngaji makrifat bersama Pak TNI. Banyak orang menyampaikan bahwa non-Islam itu dibilang kafir. Itu salah besar. Lawan kata dari kafir itu adalah iman, bukan Islam. Sedangkan iman itu bukan keyakinan yang timbul dari hati. Sesuai dengan surah Al-Hujurat ayat 14, orang Arab Badui menyampaikan, "Wahai Nabi, aku sudah beriman." Lalu Nabi menjawab, "Kamu belum beriman, kamu baru berserah diri, karena iman belum dimasukkan ke dalam kolbumu atau ke dalam hatimu." Jadi iman itu dimasukkan, itu adalah proses baiat, dimasukkan nur iman dan nur kitab sesuai dengan kisah Nabi Muhammad menjelang Isra dan Mi'raj. Nabi Muhammad itu dibelah dadanya, kemudian disucikan dengan air zam-zam, kemudian ditambahkan cahaya keimanan. Kabarnya Anda selalu mencontoh Nabi Muhammad. Sekarang pertanyaannya, apakah nur iman dan nur kitab sudah dimasukkan ke dalam kolbumu? Jika nur iman dan nur kitab belum dimasukkan ke dalam kolbumu, lalu lawan katanya iman berarti? Demikian yang saya sampaikan. Ini adalah praktek Thariqah Naqsabandiyah Qoulitiyyah Nusantara. Ilai anta maksudi waridu kamatlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada channel yang cukup meresahkan ya. Namanya itu TNI Ngaji Makrifat. Itu namanya siapa ya? Susilo kalau tidak salah itu nama orangnya ini. Nah, ini sebetulnya sudah lama mau saya reaksi. Cuman lupa terus begitu ya karena ada masalah nidol. Nah, kemudian kemarin ada yang mengingatkan, "Oh, jangan cuman sama rakyat biasa aja, tuh TNI katanya." Kritisi juga begitu ya. Memang saya mau mengkritisi ya. Ini saya mau sebelum mengkritisi ya. Ini tolonglah ya yang punya channel TNI Makrifat TNI Ngaji Makrifat itu jangan bawa TNI-nya. Itu TNI-nya hapus namanya tuh, ganti tuh ya. Kenapa? Karena yang kamu omongin itu banyak ngawurnya. Dan tatkala kamu bawa nggak nyambung begitu, apa urusannya? Kamu itu TNI aja ya, nggak usah dibawa-bawa ke channel YouTube itu, ngapain ya? Karena yang kamu bawakan di dalam channel kamu itu tidak mewakili TNI sama sekali, nggak ada urusannya itu, nggak ada urusannya, ngapain dibawa-bawa ya? Nah, ini gantilah ya namanya, karena ini tendensius. Jadi sekarang saya kan bawa-bawa nama TNI ini, padahal yang mau saya benerin itu isi kontennya yang sesat itu, yang mau saya counter itu. Nah, terus tiba-tiba saya harus bawa-bawa nama TNI, kan nggak enak begitu ya. Kayak yang kita itu ada apa sama TNI ini. Padahal ya nggak ada apa-apa begitu. Ini sebelum masuk ke situ ya, pernah beberapa waktu yang lalu itu, mungkin sudah beberapa tahun yang lalu ya, terindikasi Polri itu disusupi Wahabi. Jadi ada polisi sunnah kalau tidak salah itu. Dan alhamdulillah entah bagaimana ya itu sudah mereda dan mungkin sekarang sudah tidak terlalu banyak ya. Jadi polisi-polisi yang Wahabi itu sudah tidak terlalu banyak. Nah, sebetulnya yang salah di dalam Wahabi dan salah di dalam ilmu kebatinan itu secara keamanan bernegara itu lebih aman yang makrifat tuh. Jadi kalau misalkan taruhlah ya TNI ini posisinya itu kayak si TNI Ngaji Makrifat tuh semua tuh. Jadi seperti itu. Ini apakah akan membahayakan kepada negara? Oh, nggak bakalan membahayakan kepada negara, karena orang-orang yang ngaji batin itu baik yang benernya ataupun yang salahnya itu biasanya hatinya adem-adem. Ya, jadi nggak suka bertikai, kemudian ya melihat semua orang itu benar begitu ya. Ini kan di sisi Allah hanya Allah yang tahu kebenaran dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan semua TNI, semua Polri, ini mah contoh saja ya, semua TNI, semua Polri itu ada di dalam ilmu batin yang sesat, itu untuk agama aman. Beda sama Wahabi begitu. Kalau si Wahabi makan nganggap sama kita teh orang sudah halal darahnya tuh. Ya, mau ada si Riyad Bajred itu, dia akan bilang, orang-orang yang demo sudah itu buhot, tumpahkan saja darahnya. Ayo, saya mau gimana ya? Kalau misalkan pemahaman Wahabi seperti itu diambil oleh Polri, yang mana mereka itu bawa senjata, kemudian lihat mahasiswa itu demo, habis sudah, ya habis. Makanya
tidak boleh ada begitu. Kalau Wahabi itu tidak boleh ada di institusi, di Polri tidak boleh, apalagi di TNI itu nggak boleh, karena itu berbahaya. Itu bisa jadi nanti kasusnya seperti kasus pemberontakan si Saud sama si Wahab itu, Muhammad bin Abdul Wahab, kepada Turki Utsmani. Jadi jangan sampai. Nah, jadi ala kulli halin, mohon difahami dulu ya, saya kalau misalkan ada TNI sama Polri yang mendengarkan perkataan ini tidak ada tendensi sama sekali sama TNI sama Polri-nya. Bukan berarti tidak ada kritik, ya ada kritik buat TNI sama Polri, cuman bukan di sini saya membahasnya begitu. Saya mau membahasnya sama yang punya channel ini aja. Nah, di antara yang dia bahas ya itu banyak sekali. Jadi kalau misalkan orang kesesatannya itu sudah pada fondasi berpikirnya, cara dia mendapatkan pengetahuannya itu hampir-hampir ya tidak akan bisa didapatkan batas bagi kesalahannya. Jadi kesalahannya itu akan diikuti oleh kesalahan lagi, diikuti oleh kesalahan lagi, diikuti oleh kesalahan lagi. Banyaklah jadi kesalahannya begitu ya. Nah, di dalam channel TNI Ngaji Ma'rifat ini banyak sekali kesalahannya, dan yang saya titik beratkan dulu sekarang itu di mana dia itu membahas iman begitu. Jadi kafir dewe begitu ya. Mungkin kafir orang lain itu suka dilihat-lihat, tapi kafirnya sendiri tidak suka dilihat-lihat, mungkin seperti itu. Nah, ini juga mumpung ada masuk ya, saya ini kan kemarin bikin video tentang Nidol dan tentang siapa Firanda itu yang ada judul-judul kafirnya. Itu kalau ditonton ya, kafir itu jika dengan jika begitu. Jikanya terjadi maka kafirnya terjadi, saya berani. Tapi kalau jikanya tidak terjadi ya kafirnya tidak terjadi. Jadi itu harus dipahami dulu ya. Nggak mengatakan ini kafir itu kafir, enggak. Nah, orang-orang yang di ahli batin itu memang orangnya kalem-kalem ya. Cuman kalem itu belum tentu benar. Itu sekali lagi harus ditekankan. Kalau saya ini ngajar 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Dasar kamu tolol, dasar kamu bego, kamu itu harus dengar perkataan saya yang namanya 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Nah, itu kalau ngomong kayak gitu ya, meskipun teriak-teriak kemudian pakai bahasa kasar, tetap benar tuh. Ya. Tapi kalau misalkan ngomong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duhai para pemirsa, kita ini harus mengetahui bahwa kebenaran itu hanya milik Allah. Dan apabila ada yang mengatakan bahwa 1 tambah 1 sama dengan 2, maka itu benar. Dan apabila ada yang mengatakan 1 tambah 1 itu sama dengan 3, itu pun bisa jadi benar. Bahkan kalau menurut saya yang sudah wusul kepada Allah Subhanahu wa taala, 1 tambah 1 itu sama dengan 3. Nah, ini orang ngomong kayak gitu ya tetap tolol begitu. Jadi kalau orang ini sudah cerdas ya, itu kan contoh simpel saja supaya paham gitu. Kalau orang sudah cerdas itu tidak akan tertipu oleh penampilan. Mau penampilannya garang, kasar, omongannya tidak enak didengar, tapi yang dilihat itu nisbah-nisbah yang dia katakan. Apabila nisbahnya benar ya benar, mau diomongkan dengan cara apapun. Nah, si TNI Ngaji Ma'rifat ini dia membahas tentang iman begitu. Jadi iman itu dia katakan adalah sesuatu yang dimasukkan ke dalam kolbu. Jadi iman itu vis-a-vis dengan talqin begitu. Nah, ini kan suka menjadi mafhum lah semua ya. Orang yang masuk ke dalam dunia thoriqoh atau dunia tasawuf tanpa mendalami dulu dasar-dasarnya yaitu tauhid dan fikih, ini bisa dipastikan ya. Tapi pastinya itu 99% sesat itu. Jadi pastinya enggak 100%. 99% dia sesat. Apabila masuk tasawuf tanpa tanpa belajar tauhid dan tanpa belajar fikih dulu. Ya, ini kalau misalkan dilihat kayak si channel TNI Ngaji Ma'rifat ini, dia mah nggak tahu pengetahuan apa-apa ya tentang dasar-dasar agama itu. Nah, nggak tahu fikihnya gimana, kalau tauhidnya juga saya nggak tahu gimana. Cuman dasar-dasar pengetahuannya itu tidak pantas untuk berbicara di hadapan publik. Nah, nanti yang kumpul-kumpulnya orang-orang bodoh lagi, orang-orang yang manggut-manggut aja begitu. Saya perasaan saya itu nggak perlulah mengcounter begitu ya bahwa apa yang dikatakannya itu salah, karena memang orangnya juga tidak otoritatif begitu. Orang yang ngikutin orang kayak dia itu ya orang-orang bodoh saja yang ngikutin orang kayak dia itu. Lawong TNI kok ngaji begitu.
Kalau mau ngaji itu belajar begitu, bukan bukan ngasih pelajaran, punya kesimpulan kemudian dikasihkan, nggak seperti itu ya. Kemudian orang itu mendengar dan perkataannya diambil. Itu yang bodoh siapa? Itu udah dua-duanya itu bodoh. Ya, jadi sepertinya nggak perlu nih dibahas. Oh, sebetulnya iman itu seperti ini nggak perlu. Cuman ya karena mungkin ada madhol ya, saya bahas dulu sedikit. Jadi memang ada perbedaan nih antara iman dan Islam. Jadi kalau misalkan dia itu mengidentikan yang namanya keimanan itu dengan talqin, kalau misalkan belum ditalqin itu belum masuk iman karena itu adalah cahaya yang harus diberikan. Itu kan sudah ilusi-ilusi semua tuh ya. Cahaya yang harus diberikan oleh guru talqin sehingga masuklah iman ke dalamnya. Kalau misalkan belum diberikan oleh guru talqin, maka itu belum masuk iman ke dalam hatinya. Ya nggak seperti itu begitu. Karena yang namanya iman itu dia kalau di dalam ilmu kalam ya, yang namanya iman itu adalah hudusun nafsi, perkataan diri yang alladzi yata'allaqu bil ma'rifah, yang mana dia itu bertakluk dengan ma'rifah. Jadi hudusun nafsinya. Nah, ini nanti ada perbedaan memang di dalam ta'rif antara Asy'ariyah Maturidiyah. Cuman untuk singkat saja supaya punya gambaran ya apa itu keimanan. Jadi keimanan itu kamu mengatakan iya kepada perkara yang sudah kamu ketahui. Nah, itu adalah keimanan tuh. Ya, jadi secara bahasa itu kan ada yang mengatakan alimah itu mujarradu tasdiq ya, dia hanya tasdik saja. Nah, hanya tasdik saja ini kan kalau ilmu orang ahli kalam itu karena mereka memang fokusnya di dalam tauhid, itu akhirnya kan dibahas tuh. Jadi apa saja yang harus ada pada keimanan itu. Nah, akhirnya harus ada pengetahuannya dulu, begitu, harus ada ma'rifahnya dulu. Kalau dicontohkan itu seperti kita melihat langit pada siang hari begitu ya. Kita melihat langit pada siang hari, kita kan punya persepsi nih bahwa langit ini warnanya biru tuh. Nah, kemudian itu adalah kenyataannya. Ya, kenyataannya langit itu berwarna biru, atau kenyataannya air laut ini dia asin misalkan. Kenyataannya air laut ini asin. Nah, kemudian kenyataan itu apakah akan kita benarkan atau tidak? Kalau kata kita itu benar, nah itu berarti iman tuh. Ta'alluqnya, hudusun nafsinya yang ta'alluq dengan pengetahuan. Kalau misalkan kita mengatakan itu tidak asin padahal kenyataannya asin dan kita tahu itu asin, meskipun kita tahu tapi tidak ada membenarkan di dalam hati, nah itu namanya kafir begitu ya. Tidak membenarkan kenyataan. Nah, itu namanya kafir. Ini sebetulnya pembahasannya panjang sekali ya. Kalau di dalam Kitabul Iman di dalam Sahih Bukhari itu sampai berpuluh-puluh halaman. Ya, di dalam Dardir pun itu panjang sekali pembahasannya. Memang pembahasan tentang iman dan Islam ini. Cuman saya bisa memastikan yang dikatakan sama si TNI Ngaji Ma'rifat ini salah. Itu yang bisa saya pastikan. Nah, kalau misalkan mau mengetahui hakikatul iman apa, yang ngaji lah begitu ya. Supaya kita itu bisa memastikan bahwa memang di dalam diri kita itu ada keimanan, bukan hanya sekedar yakin. Karena itu berbeda tuh ya. Jadi ada iman, yakin, ilmu, zon, itu sudah lain lagi permasalahannya di dalam ilmu kalam. Nah, sepertinya ini dulu ya. Kalau misalkan ada yang mau melanjutkan permasalahan tentang keimanan ini, tolong komen di bawah. Nanti kalau misalkan ada case yang ada case yang bisa masuk pembahasan tentang iman ini, insya Allah nanti kita bahas ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.